Salam sahabat tutu, kali ini kita general reading ya untuk Shio Kuda bulan Oktober. Harta, tahta, dan cinta. Shio Kuda tahun 2021 bulan Oktober. Bagaimana rezeki, karir, dan asmaranya dia? Kita langsung aja masuk ya. Shio Kuda, bagaimanakah rezekimu? Shio Kuda tampaknya akan sakit hati nih ya di bulan Oktober ya. Semoga di akhir-akhirnya bagus ya. Shio Kuda, rezeki yang seret di bulan Oktober, Anda harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar ya. Pintu gerbangnya sudah ada kelihatan, jadi jangan menyerah di depan. Itu maksudnya saya ya. Jangan menyerah di depan ketika keadaan itu sulit ya Shio Kuda. Bekerja terus dan mencari peluang-peluang yang lebih bagus dari hari ke hari. Jangan berhenti di situ ya. Kayaknya begitu deh maksudnya ya. Kartunya ini, gerbangnya sudah ada, harapan-harapanmu yang sudah kamu pupuk juga ada. Dan di akhir-akhir bulan akan tampak sesuatu yang indah ya. Ketegasanmu, kepercayaan dirimu untuk mendapatkan rezeki yang bagus itu sudah ada. Jadi jangan menyerah di depan kalau di awal-awal bulan ini sulit ya. Duitnya seret, penjualan sepi atau apapun, karena di belakangnya itu sesuatu yang kamu belum tahu. Ini yang perlu dilakukan adalah mencari penerangan, dalam artian belajar, semakin memperdalam skill, memperdalam ilmu pengetahuan, mengasah skill yang sudah ada lebih supaya lebih tajam lagi ya. Cuman sakit hati ini karena beberapa kemungkinan ya, kemungkinan ada harapan yang kamu pengen naik gaji tiba-tiba nggak jadi naik ya, atau harapan ketika proyek gede yang akan kamu dapat tiba-tiba nggak jadi. Itu bisa menyebabkan sakit hati di awal-awal. Tetapi di akhir yang bagus, apalah artinya sebuah perjuangan yang melelahkan kalau di akhirnya mendapatkan sesuatu yang baik ya. Istilahnya ya dinikmati aja prosesnya ya, dinikmati proses yang menyakitkan supaya kamu menjadi lebih bagus. Kalau kata pendaki gunung ya, di awal berat ya, naik terus, tapi sampai puncaknya begitu lega dan kelelahan itu terbayar sampai hampir terlupakan. Begitu ya Shio Kuda, atau lebih ekstrim lagi saat Anda dibentuk. Istilahnya pemahat lah ya, patung, sebuah patung kayu yang indah itu bukan tiba-tiba menjadi patung, sebuah patung yang terukir dengan indah ya, tapi dia melalui proses pemahatan, diamplas, dipotong, digergaji, dipahat lagi, dan itu sakit. Tetapi hasilnya akan lebih memuliakan dirimu gitu ya. Penggambarannya ya, setelah menjadi patung kamu tidak lagi berharga 10.000, tapi bisa berharga jutaan bahkan miliaran rupiah. Itu ya intinya, jangan putus asa bila menghadapi kendala, terus bersemangat, anggap suatu kendala itu sebagai tantangan. Begitu ya rezekinya Shio Kuda. Di awal-awal aja yang susah tuh kan, di akhir-akhir Oktober akan mendapatkan sesuatu yang wow ya. Menurut saya ini ada Ace of Pentacle di sini dan Nine of Cup. Itu tabungan Anda kayaknya bakal banyak menumpuk di sini. Kita lanjutkan dengan karir Shio Kuda. Karir Shio Kuda, hati-hati tetap ya, tetap ada kecurangan seperti ini tadi. Ada sakit hati yang bisa menyebabkan Anda merasa down ya, seperti yang di awal-awal di rezeki tadi, yang kayaknya kok seret banget rezekinya, ternyata di akhir-akhirnya indah. Ternyata di karirnya juga begitu ya. Beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan ini untuk seorang pekerja dan karyawan ya.
Anda merasa tidak adil dengan pertimbangan-pertimbangan yang atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh atasan Anda atau oleh kantor Anda atau oleh perusahaan Anda, sehingga Anda sakit hati dan merasa dicurangi. Tetapi sebagai seorang yang kuat ya, Syokuda, Anda harus tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa bekerja dengan baik dan benar tanpa istilahnya gimana ya, tanpa pamrih yang nyata, istilahnya tidak sekedar terus kita bekerja harus mendapatkan penghargaan, kita bekerja harus mendapatkan pengakuan, kita bekerja harus mendapatkan duit secara nyata. Itu yang harus dihilangkan. Jadi bekerjalah sebagai loyalitas diri Anda kepada perusahaan. Itu yang bisa Anda lakukan sehingga duniamu ada dapat nih 2 of 1. Jadi tongkat kiri kanannya sudah kuat, kamu berpegang teguh, bisa kamu menaikkan derajat Anda dengan loyalitas Anda seperti ini, sehingga the starmu akan muncul di belakang. Jadi istilahnya memang untuk mencapai sebuah kemajuan itu tidak mudah, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, ya, perlu berperang. Dan bila kamu sudah menang, ingat jangan sampai membuat down musuh Anda, istilahnya menghina, memberi penghinaan kepada musuh Anda. Biarkan dia pergi, saat ini mungkin dia lagi apes gitu aja ya. Ya ini kalau coro Jowon itu menang tanpa ngasorake ya, menang tanpa menghina, tanpa merendahkan dia. Karena kamu menang karena kualitas dirimu sendiri, bukan karena dia jelek, tapi karena kualitasmu lebih baik dari dia. Begitu ya untuk karyawan dan pekerja. Untuk pemilik toko, pedagang, pengusaha, bisnismen, kontraktor atau apapun yang wira swasta ya, pertimbangan untuk melakukan ekspansi harus diperhitungkan ya. Pertimbangan untuk melakukan diversifikasi produk untuk bulan Oktober diperhitungkan baik-baik, karena Anda belum tahu kekuatan musuh seberapa. Istilahnya kalau bisa dianggap bukan musuh ya, mitra-mitra Anda yang di luar sana, mitra bisnis atau partner Anda belum bisa mengukur seberapa kuat mereka, seberapa bisa Anda untuk memenangkan persaingan. Jadi benar-benar pertimbangkan, bila Anda sudah bisa mengukur seberapa kekuatan perusahaanmu, seberapa kemampuanmu, seberapa bagusnya tokomu, istilahnya seberapa bagusnya tim kamu di dalam untuk bersaing untuk ekspansi bisnis, baru Anda boleh melakukan itu. Istilahnya risiko, segala risikonya harus terukur dengan cermat ya. Hati-hati di bulan Oktober karena akan terjadi begini nih. Ya, saya lihatnya ada di sini nih peperangan yang bakal banyak menimbulkan kesusahan. Lebih bijaksana kalau di bulan Oktober Anda gandeng saja lawan-lawan bisnis Anda, istilahnya begitu ya, bekerjasama untuk mencari duit bareng. Karena ya selama ini seperti yang sering saya bilang, cara gampang untuk melenyapkan musuh adalah menjadikan dia teman, selesai. Musuhnya hilang. Kalau kita lari bakal ketemu lagi nih suatu saat. Tapi kalau begitu dia dijadikan teman, musuhnya hilang dan bisa bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Dan hasilnya cukup memuaskan ya. The star-nya muncul di sini ya. Jadi secara karir Anda akan benar-benar meningkat dengan bagus. Jadi kita akan lanjutkan langsung dengan untuk kisah cintanya Syokuda. Syokuda banyak cinta yang bertumbuh ya, tampaknya banyak cinta yang bertumbuh dan bakal banyak untuk ini kartu perjalanan keluar ya. Ada long distance relationship atau ada antara Anda dan pasangan akan berpisah untuk sementara waktu. Walaupun dengan kekuatan cinta
orang-orang bilang ya jauh di mata dekat di hati ya, begitu. Nah, ya, kekuatan cinta, the strength ternyata muncul di sini ya. Saya lihatnya di sini sih tadi. Ternyata the strength-nya muncul di sini. Jadi kekuatan cinta itu bisa mengalahkan segalanya ya untuk keluarga kuda. Pupuklah terus cinta sehingga bertumbuh dan menjadi sebuah ikatan yang tidak dapat dipisahkan walaupun oleh setan gitu ya. Perjalanan jauh ini atau perjalanan rumah tangga Anda tengah yang sudah melampaui liku-liku ya, ini liku-likunya air bergelombangnya sudah hilang, di depan ini sudah airnya sudah tenang, nih gunung-gunung yang bagus ya, walaupun dulu memang susah payah tetapi hasilnya adalah kekuatan cinta Anda yang terus bertumbuh. Untuk sio kuda yang berpasangan tapi belum menikah bakal menjadi sebuah momen yang baru ya. Ada beberapa sio kuda yang mendapatkan momen untuk menguatkan cinta mereka, bahkan komitmen bakal terucap ya di bulan Oktober. Beberapa akan menikah ya pasti ini. Beberapa sio kuda akan menikah di bulan Oktober ini dan itu kuat sekali ya. Di sini yang nampak sio kuda, hindari saja ya, sio kuda yang berpasangan yang belum menikah ya, hindari saja kecemburuan yang tidak beralasan ya. Kecemburuan yang tidak beralasan ini harus dihilangkan. Pertengkaran kecil-kecil, perselisihan jangan dibesar-besarkan. Kalau bisa tuh masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan ya. Jadi jangan dianggap, teruslah berjalan, teruslah untuk saling memberi pengertian, saling menumbuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga cinta Anda akan terus menjadi lebih kuat. Begitu ya sio kuda. Kita lanjutkan dengan yang jomblo. Berbeda dengan yang berpasangan dan yang sudah berkeluarga, jomblo kuda tampaknya akan pusing ya. Akan pusing, banyaknya yang datang dan pergi silih berganti tetapi nggak nyantol. Itu karena pendirian Anda yang kurang kuat ya, kurang tegas dalam menolak, kurang tegas dalam memilih, dan tidak fokus pada satu orang ya. Ternyata ada beberapa yang menjadi incaran Anda atau ada beberapa yang menjadi gambaran Anda, sehingga kekurang fokusan itu menyebabkan mereka seakan-akan kamu tidak serius. Jadi akhirnya begitulah. Untuk bulan Oktober mungkin bisa dilupakan ya, karena bakal banyak perselisihan yang terjadi. Ya jomblo kuda, sabarlah untuk menunggu bulan November. Kita lanjutkan dengan single parent sio kuda. Single parent sio kuda tampaknya lebih beruntung karena bakal merubah dunianya, menemukan cinta yang tidak bakal habis-habis ya. Walaupun ada ya gelombang-gelombang kecil yang terus menerpa, tetapi rupanya single parent sio kuda lebih kuat dan bisa menghadapinya dengan baik. Lakukan pertimbangan yang bagus ya untuk menjalin sebuah rumah tangga. Memang tidak mudah. Jangan sampai terulang kembali yang seperti yang pernah dulu terjadi. Begitu ya subscriber, terima kasih juga untuk viewer yang belum subscribe. Terima kasih bila dirasa video ini bermanfaat, tolong di subscribe, like, and komen apa saja Anda bisa berikan. Juga Anda bisa meminta sesuatu topik apa yang ingin saya bacakan, akan saya bacakan. Ini general reading ya, tolong dipakai yang baik-baik saja. Kalau yang jelek dipakai juga untuk sebagai bahan pertimbangan atau rambu-rambu guidance supaya Anda untuk lebih berhati-hati. Semoga selalu beruntung di sepanjang tahun. Salam sahabat Toto.